Alhamdulillah. Zi, ya. Pemirsa, ini penting sekali sebenarnya ketika kita harus mempelajari yang namanya tentang najis ya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu jenis-jenis najis itu apa saja, bagaimana cara membersihkannya. Kalau misalnya kita wudhu, apakah batal ketika kena najis tersebut gitu kan? Iya, karena kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, kita langsung lihat aja penjelasannya pemirsa ya. Ini dia. Macam-macam najis. Najis, kita sering mendengar kata itu ya. Najis juga sering kita jumpai di sekitar dan lingkungan kita. Terkena najis akan menghalangi kita dalam melakukan ibadah sholat, mengaji, dan banyak lainnya. Banyak orang yang masih belum mengerti dan mengetahui apa itu najis secara luas. Karena sebagian orang masih menganggap bahwa semua najis itu sama serta tata cara membersihkannya dan menyucikannya. Berikut penjelasannya. Berikut kami sampaikan macam-macam najis menurut Islam, supaya kita lebih mengetahui sejauh mana sih najis itu dan bagaimana cara kita untuk mensucikan diri dari macam-macam najis. Yang pertama kita akan membahas tentang najis yang paling ringan terlebih dahulu. Najis mukhafafah. Najis ini adalah najis yang paling ringan cara penyuciannya, yaitu najis yang terkena kencing anak yang masih di bawah 2 tahun, masih menyusui dan belum mengkonsumsi apapun. Adapun cara membersihkan najis mukhafafah ini cukup mudah, yaitu cukup dengan memercikkan air tanpa harus mengalir. Nabi Muhammad SAW bersabda, kencing anak laki-laki dipercik air, sedangkan kencing anak perempuan dicuci. Hal ini dilakukan selama keduanya belum mengkonsumsi makanan. Adapun keduanya telah mengkonsumsi makanan, maka keduanya harus dibasuh. Najis mutawasitah. Najis ini dikategorikan sebagai najis sedang. Najis mutawasitah bukan najis yang berat dan juga ringan. Cara membersihkan dan mensucikan najis ini cukup dengan menghilangkan zatnya terlebih dahulu, lalu dibasuh dengan air. Berikut contoh-contoh najis mutawasitah. Air seni merupakan kotoran dari manusia yang sudah dewasa yang harus disucikan bila kena di suatu tempat. Oleh karena itu tempat tersebut akan menjadi tidak suci kalau tidak disucikan dengan air yang mengalir. Seperti yang tertera di hadis, seorang Arab Baduy buang air di masjid, lalu segolongan orang menghampirinya. Rasulullah SAW lantas bersabda, biarkanlah ia, jangan kalian hentikan kencingnya. Lalu Anas radhiyallahu anhu melanjutkan, tatkala ia sudah menyelesaikan kencingnya, beliau Rasulullah SAW memerintahkan agar dibawakan setimba air lalu diguyurkan di atasnya. Hadis riwayat Al-Bukhari 6025 dan Muslim 284. Kotoran manusia. Mungkin kita sering melihat kotoran manusia di tempat yang kotor seperti di septic tank. Banyak kotoran yang menyerupai kotoran manusia, dan apabila kita terkena kotoran manusia di alas kaki kita, cukup dengan menggosokkan kaki kita ke tanah seperti yang tertera di hadis. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian menginjak al-azza dengan sandalnya, maka tanah adalah penyucinya. Hadis riwayat Abu Dawud 381 disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud 834. Mazi adalah cairan bening, encer, lengket yang keluar ketika naiknya syahwat yang dialami pria maupun wanita. Hal ini sering terjadi pada pria yang sudah balik maupun dewasa, karena saat mereka melihat lawan jenis mereka timbul hasrat, dari situlah mazi keluar. Seperti yang tertera di hadis, aku adalah laki-laki yang sering keluar mazi. Aku malu menanyakannya pada Nabi SAW karena kedudukan putri beliau. Lalu kesuruh Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakannya. Beliau, Rasulullah SAW bersabda, dia harus mencuci kemaluannya dan berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari 132 dan Muslim 303. Wadi adalah cairan bening dan kental yang keluar pada saat kita buang air kecil. Wadi mungkin jarang kita ketahui karena dia keluar tanpa kita sadari, sama seperti mazi, cairan yang keluar hampir sama. Berikut ada hadis yang menjelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, mani, wadi, dan maji, adapun mani maka wajib mandi, sedangkan untuk wadi dan maji, beliau Rasulullah SAW bersabda,
Basuhlah kemaluanmu dan wudulah sebagaimana engkau berwudu untuk sholat. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi 1115, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud 190. Kotoran hewan ini bukan hanya najis bila terkena manusia, termasuk dagingnya pun haram buat dimakan. Berikut penjelasan di hadis, ketika Nabi SAW hendak buang hajat, beliau berkata, "Bawakan aku 3 batu." Aku menemukan 2 batu dan sebuah kotoran keledai. Lalu beliau mengambil kedua batu itu dan membuang kotoran tadi, lalu berkata, "Kotoran itu najis." Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah no 2530. Darah haid adalah darah kotor yang keluar pada wanita yang sudah balik. Darah haid keluar setiap bulannya, dan apabila seseorang terkena darah haid, maka ini yang harus dilakukan menurut hadis. Keriklah, kucek dengan air, lalu guyurlah, kemudian sholatlah dengan baju itu. Hadis riwayat Al-Bukhari 307 dan Muslim 291. Najis yang mengenai bawah sandal atau sepatu. Najis ini biasanya ada di jalan-jalan dan di tempat umum yang sering kita lalui dan lewati. Cara untuk membersihkannya cukup dengan cara mengusap-usap ke tanah atau pasir. Seperti yang tertera dalam hadis, jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, sesungguhnya tanah itu dapat menyucikannya. Sahih riwayat Abu Daud 383 dan Tirmizi 143. Bangkai merupakan hewan yang mati tanpa disembelih. Hewan ini mati biasanya karena diburu atau kecelakaan. Berikut ini hadisnya, yaitu segala sesuatu yang mati tanpa disembelih secara syar'i, dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, kulit bangkai apa saja jika disamak maka ia suci. Hadis riwayat Ibnu Majah Ahmad dalam Al-Fathur Rabbani 49, At-Tirmizi 1782, Ibnu Majah 3609 dan An-Nasa'i 7173. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah 2907. Najis ini adalah najis yang paling berat dampaknya. Bila kita kena najis ini, kita harus mensucikannya dengan cara membasuh air sebanyak 7 kali dan satunya dicampur tanah atau turab. Binatang yang masuk dalam najis mukhaladah adalah anjing, babi, keledai. Bukan cuma liurnya yang najis, tetapi juga kulit luarnya. Berikut hadis mengenai najis mukhaladah. Rasulullah SAW bersabda, cara menyucikan bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah membasuhnya 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Hadis riwayat Muslim 276. Benda padat yang dapat dipergunakan untuk bersuci adalah debu, batu, pecahan genting, bata merah, kertas, daun, dan kayu yang dalam keadaan bersih dan tidak terpakai. Benda cair yang dapat dipergunakan untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air yang tidak tercampur oleh najis, seperti air sumur, air sungai, air laut, air salju atau es, embun, air sungai, dan mata air. Nah, pemirsa beriman, itulah penjelasan tentang macam-macam najis menurut Islam dan cara mensucikannya. Semoga pemirsa beriman dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi ada 3 macam najis ya Wisnu. Yang pertama tadi adalah mukhafafah, yaitu najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitoh yang sedang. Dan satu lagi najis mughaladoh yang berat atau yang besar. Berat ya. Dan alhamdulillah tadi berita Islami Masak ini juga menjelaskan bagaimana cara menyucikannya. Kalau najis paling ringan itu seperti kencing anak kecil ya, di umur di bawah 2 tahun ya. Itu dibersihkan. Kalau anak laki-laki cukup dibersihkan saja gitu. Kalau misalnya anak perempuan itu harus pakai air, benar-benar dicuci gitu. Nah, kalau najis yang sedang seperti tadi, mohon maaf, seperti tadi kena ada cairan mazi, wadi, sama mani, itu ada beberapa yang harus dibersihkan. Misalnya kalau misal mazi ataupun wadi itu harus dibersihkan dan kemaluannya juga harus dicuci. Tapi kalau misal mani, kita harus wajib untuk mandi wajib gitu ya, mandi wajib, dan pakaiannya juga harus dibersihkan gitu. Tapi kalau misalnya darah haid tadi juga tinggal dikerik tadi, kalau tidak salah dikerik, dibersihkan, dan boleh pakai sholat itu lagi asal sudah hilang warna dan baunya mungkin ya. Betul. Dan tadi mughalado yang terakhir harus disatru ya. Oh, yang tadi yang terakhir tuh pakai air 7 kali, terus pakai pasir atau tanah. Salah satunya harus ada tanahnya gitu ya. Itu untuk cairan yang kena jilatan anjing, terus babi dan keledai tadi kalau tidak salah. Iya, aku juga baru tahu ternyata keledai ya. Masya Allah. Oke, setelah ini masih ada yang lain ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.
Alhamdulillah. Aduh Zi, iya. Pemirsa, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa sekali ya. Betul. Katanya kan kalau ilmu itu sangat-sangatlah mulia gitu kan. Nah jadi memang alhamdulillah sekali di Berita Islam yang masa kini kita juga bisa mendapatkan ilmu Zi. Jadi kita pembahasan kita apa sih? Yang pertama itu adalah tentang harta gono gini dalam pandangan Islam. Benar sekali. Yang kedua tadi apa sih? Yang kedua tentang unta diciptakan dari setan, ternyata bukan, pemirsa. Salah. Ya benar. Dan yang ketiga adalah tentang najis ya. Najis tadi ada sedikit memang yang aku mau bahas tentang tadi yang Arab Baduy itu kencing sih. Ternyata waktu Arab Baduy kencing malah dibiarkan saja, tapi waktu sudah selesai baru dibersihkan, disiram pakai air gitu ya. Betul. Tapi kencing itu adalah salah satu yang bisa menyiksa kita di neraka loh sih. Oh ya, karena jadi memang harus benar-benar membersihkan kencing kita. Toharoh itu berarti ya Wisnu ya. Oke pemirsa, insya Allah besok kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.